Halo teman-teman, Halo. ketemu lagi di Ruang Ngobrol. Kali ini kita masih bahas komik, tapi Iya. bukan Kamen Rider, bukan Ultraman, bukan juga komik Indonesia. Manga juga masih. Komiknya adalah Ini. Gintama. Gintama. Karena belum cukup lama juga film terakhirnya keluar Film terakhirnya keluar, ya. Judulnya The Very Final. Very Final. The Final. Jadi ini komiknya Gintama. Yang Wah, versi Jepang. Ini Jepang semua Ini teman-teman. Versi Jepang semua. ini. Soalnya nggak ada versi Indonesia. Dan kemungkinan Nggak punya ya? Nggak ada ya? Nggak ada, kemungkinan nggak bakal ada. Oke. Kemungkinan nggak bakal ada. Soalnya memang agak susah Mas terjemahin. Oke. Nuansa joknya kan jok dewasanya banyak. Hmm. Karena itu nanti sensornya juga agak berat. Oh, Makanya oke, kalau oke. banyak temen yang nanya apa Gintama bisa diterbitin apa, kalau saya enggak, susah. Selain karena volumenya udah panjang banget, tamatnya 77. Lumayan. 77 panjang kan. Dan itu joknya agak susah, dan kalau pembaca baru agak susah menerima. Soalnya Oke. Gintama ini udah tau lah ya Gintama. Gintama itu komik shonen yang terbit di Shonen Jump. Ada 77 volume totalnya. 77 itu semua di Shonen Jump? Semua enggak kan? ini nanti ke belakang aja. Yang oke. menarik, sangat menarik buat saya adalah Oke. ending Gintama nanti. Oke. Dia 77 di Shonen Jump, dia berawal dari komik gag, Mas. Gag, komik lucu dulu. Oh, Komik lucu. oke. Jadi settingnya adalah zaman Meiji. Oke. Zaman Meiji tapi dicampur sama alien. Jadi yang jajah, jadi Jepang itu dijajah alien. Nah, oke. Bumi dalam Jepang itu jajah alien. Oke. Jadi walaupun orang-orangnya bajunya kayak gitu, baju-baju zaman-zaman Meiji gitu, tapi teknologinya teknologi sekarang, ada vending machine, ada comic jam juga. Gintoki kan sering baca jam tuh, dia juga protagonis yang berbeda. Umumnya protagonis komik shonen adalah anak muda, remaja. Sasarannya remaja. Iya. Tapi dia umur 25-an, mendekati 30 malah. Kita nggak tahu umur jelasnya ya. Iya. Udah dikeluarin sih pas dia tamat umur Gintoki sekitar 25-28 gitu. Kan lucu. Mana juga dia nggak punya motivasi. Biasanya kan impiannya ada tuh, impian Nggak punya konkret impian. kalau Jadi tokoh-tokoh shonen lainnya. dia itu adalah karakter yang udah matang. Dia udah melalui, dia kan temennya Kogoro Katsura. Oke. Jadi di Gintama ini bener-bener Gintama itu parodi ya. Dia parodi sejarah Jepang, terutama zaman pemberontakan Meiji menuju Meiji. Ada Takasugi, ada Katsura. Ini yang bikin yang lucu pas ada acara Gintama itu si mangakanya bilang, kalian jangan sampai lupain sejarah. Masa ada yang ngisi jawaban pakai karakterku. Jadi namanya diganti soalnya. Saking ini benar-benar dianggap sebagai sejarah. Aduh, kalau aslinya kan Kogoro Katsura. Jadi Kotaro Katsura. Oke. Ada Shinsengumi juga. Oke. Shinsengumi kalau di sini kan jadi polisi. Yang ini Miwari Gumi. Kalau Shinsengumi kostumnya kayak gini. Ini kita Soji Mas ini Mas. Oh, alah. Tapi di sini kita Sogo. Iya. Karena banyak yang anak-anak malah lebih ngerti karakter-karakter sejarah dari Gintama dibandingin Nah itu maksudnya dia berbeda banget dari shonen umumnya karena gag juga, terus juga joknya parah, mesum. Tapi mesumnya buat cewek, bukan buat cowok. Oke. Jadi ada jok kotoran, banyak jok kotoran, banyak jok cowoknya telanjang, mozaik di mana-mana. Servis jadi, buat cewek lah ya. Bukan servis, itu gila nih Mas. Gila nih. Soalnya gambarnya juga nggak bisa dibilang bagus kan ya. Saya udah lihat standar lah. Jadi Gintama ini mencapai puncaknya adalah ketika dia dianimasikan. Oke. Orang-orang serial ya. Serial kekuatannya adalah seiyunya. Pengisi suaranya. Top semua. Makanya orang bisa sampai ke invest. Penggemarnya Gintama itu enggak masif, tapi fanatik. Oke. Saya juga fanatik soalnya. Oke. Sampai mau beli segininya. Jepang semua ya? Jepang semua. Baca aja nggak bisa, belum bisa. Animenya juga sukses. Sukses banget kalau anime. Volumenya maksudnya banyak. Episode-nya? Totalnya ada 300 sekian. Tambah 3 movie ya. Oke. Gintama juga kenapa kok dia bisa sukses itu karena memang komiknya sendiri aneh formatnya. Aneh dalam artian dia itu gag. Tapi dia ada arc serius
yang itu bener-bener sangat serius. Oke. Gintama itu komik shonen yang salah tempat dalam artian udah bukan darah ya, dia bisa bener-bener bunuh karakter loh. Itu yang jarang ada komik shonen. Banyak sih sebenarnya, cuman emang Gintama agak beda. Nuansa yang ceritakan deep banget. Iya. Ada momen kehilangan, momen apa namanya, penerimaan diri. Jadi di balik cangkangnya yang kayak nggak serius. Iya. Karena saya buka-buka kayak gini emang kayaknya ini kok humor banget sih. Iya benar, humor banget. Jadi dan itu dia kalau di komiknya dia baru volume berapa itu? Volume belasan dia baru nyampe ke adegan kayak gitunya. Yang akhirnya nanti si persahabatannya Gintoki, Katsura Gintoki Sakata sama Takasugi sama Katsura itu yang nanti akan jadi sentral cerita. Gimana mereka dulu gurunya dibunuh, Yoshida Soyo kalau sampean tahu. Enggak. Itu kan apa di zaman Meiji juga tuh. Nah, itu nanti yang akan jadi sentral cerita. Tapi kita nggak bahas cerita ya, kita bahas kenapa Gintama itu unik, berbeda. Karena apa namanya dia temanya kayak gitu. Terus yang saya Gintama ini heroinnya juga nggak layak disebut heroin. Heroin kok muntah. Heroinnya bocil loh. Iya. Heroinnya bocah kecil. Kagura namanya. Mana ya? Itu volume berapa dia? Kayak gini heroinnya. Dan dia nggak jelas nggak punya love interest sama karakter utama lah, orang dia bocah. Dia nganggap dia kakak. Terus ini Mas Daris, apakah anime 300-an episode itu mengcover semuanya? Iya. Semuanya ke cover. Ada beberapa yang di skip yang apa? Ya seperti biasa lah. Seperti biasa. Tapi yang nggak penting. Tapi semuanya cover. Dan animenya sukses banget. Oke. Animenya tuh Sunrise yang bikin, Mas. Oh ya. Dan apa ya, anehnya animenya itu bener-bener bisa nge-capture Gintama banget, dan dia dibikinnya per season. Agak long run gitu. Oke. Jadi ada jedanya? Banyak jedanya, banyak banget jedanya. Okay, karena memang, dan itu menurut saya lebih bagus dibandingin kayak One Piece, kayak yang Naruto, kayak Bleach yang terus. Okay. Jadi kualitasnya terjaga. Kayak Boku no Hero kan juga dia per season. Iya. Nah, ini yang menarik saya kan ini teman-teman, bukan membaca dan penonton animenya gitu. Jadi memang nggak ngikutin dan nggak ngerti gitu bisa dibilang. Tapi saya mencoba untuk menonton movie terakhir. Sampai nonton juga akhirnya ya? Mencoba, tapi nggak selesai. Jadi cuma ngelihat ini gimana sih gitu. Pertanyaan saya tuh cuma satu, Mas Daris. Kok kualitas animasi movie-nya kok kayak serial ya? Maksudnya biasa banget gitu, biasa banget. Emang apa namanya, Gintama itu kayak, ini staffnya udah cinta banget ya. Jadi ada momen ketika dia memang budgetnya kurang. Jadi ya udah kita tetap bikin gitu. Yang penting kita bisa menyelesaikan tamatnya itu panjang, Mas. Maksudnya setelah animenya selesai, serialnya kan dia gantung banget itu. Karena di troll. Pengarangnya itu troll banget. Ini kayaknya mau kelar deh. Ternyata nggak kelar. Nah, akhirnya dia jedanya agak lama. Dari kedua ketiga? Atau dari mana? Dari seriesnya kelar sampai ke dapat the very final itu lama. Berarti movie 2 dan 1 itu nggak ada hubungannya. Berarti adanya di lingkup pada saat serialnya masih tayang. Oke. Movie 1 itu remake satu art terbaik. Movie 2 itu nge-troll. Jadi dia kayak, udahlah kita nggak bisa lagi lanjut animenya karena kayaknya penjualannya bedinya nggak cukup gitu. Ya udah kita bikin final movie Kanketsuhen. Itu cerita apa namanya? Cerita sendiri. Terus kemudian penjualannya terus sebenarnya dia bikin lagi season baru dengan adegan awalnya itu si tokoh utamanya minta maaf, kita udah nipu gitu. Ini kan gak jelas banget ya. Emang beneran serandom itu animenya, tapi dibalik semuanya itu beneran, Mas, cerita-ceritanya itu ada yang bener-bener sangat nyentuh hati. Dan mungkin Gintama itu adalah komik yang feminis menurut saya. Ini yang mungkin banyak orang nggak bahas ya. Ini yang pengen saya tekankan banyak. Gintama itu dia memperlakukan karakter cewek sebagai karakter yang kuat. Dia mereka itu nggak cuman support. Menyoroti lebih ke karakter cewek. Walaupun banyak digambarkan aneh-aneh karakternya, ada yang stalker, ada yang tapi sekali lagi dibalik nuansa gujanya itu ada kedalaman yang sangat kuat. Oke. Itu ini yang nggak banyak
ini yang harus mungkin mangaka-mangaka lain di shonen itu pada harus ngelihat bagaimana cara memperlakukan karakter cewek itu bukan hanya sebagai objek. Penghias juga. Penghias, bukan sebagai objek. Di sini karakter-karakter ceweknya itu mereka punya karakter dan kuat. Gintoki sendiri sangat sering dibully sama karakter cewek. Menunjukkan kalau cewek nggak selalu di bawah cowok. Yes. Jepang itu kan patriarki banget ya. Iya, benar. Ada superiority-nya ya bagi cowok. Gitu. Makanya kok Gintama itu buat saya memang komik yang one of kind, agak berbeda. Dia pengarangnya itu kelihatan dia punya idealisme yang ingin diutarakan. Iya. Nah, kita tadi udah ngobrol soal barusan soal sorotan lebih ke cewek, terus humornya, terus kemudian ini juga parodi sejarah. Tapi kalau secara tampilan ada karakter-karakter yang berpedang terus segala macam. Ini komik samurai. Iya, maksudnya actionnya kuat nggak? Kuat banget. Oke. Jadi yang bagus. Maaf ya teman-teman, saya nggak ngerti soalnya. Jadi memang yang highlight-nya itu kan ketika actionnya emang. Gimana kalau actionnya itu nggak ada jurus? Kayak Bleach gitu? Nggak ada jurus, Mas. Jadi emang bener-bener Gintoki kan sudah matang sebagai seorang samurai ya. Iya. Jadi dia kalau ngelawan itu emang das gitu. Jadi pokoknya bunuh dan bisa bunuh, dia berani rela bunuh. Walaupun dia pedangnya itu kan dia pakai pedang kayak kemarin kita bahas Kenshin ya. Jadi ini mungkin parodinya Kenshin juga, gimana Gintoki itu dia adalah samurai yang dia pedangnya itu pedang kayu. Oh, iya. Setelah dia selesai perang, kalah kan, akhirnya dijajah sama alien. Dia pakai pedang kayu. Dan tarungnya itu bener-bener darah-darah, Mas. Wah, gila banget tarungnya. Tapi Gintoki sendiri secara kalau kita bilang rambut kayak Enishi ya? Iya. Jadi emang dia kayak banyak parodi, memparodikan banyak hal itu loh. Nah, yang salah satu yang unik juga, Mas, adalah tamatnya Gintama ini beda banget sama komik-komik lain. Gintama itu kan di Shonen Jump ya. Shonen Jump itu kan kalau udah mau tamat dikasih tahu kamu punya jatah sekian chapter buat namatin. Kayak Bleach, dia tamat dengan enggak pay off. Karena sudah masuk ke deadline terakhirnya. Padahal Bleach itu kan nama gede ya, dia lebih gede dari Gintama. Tapi si Sorachi ini nggak mau. Ketika dia nulis selesai, tapi dia belum selesai menceritakan, ya udah pindah majalah. Dia cari media lain. Pindah majalah ke Jam Giga. Dikasih jatah berapa? Kalau nggak salah 2 atau 3 chapter gitu. Dengan satu chapter lebih panjang sekitar 50 halaman. Oke. Tapi terbitnya juga 2 bulan sekali. Nggak tamat juga. Karena belum selesai. Iya. Akhirnya dia tamat di aplikasi. Ini ngeselin buat fans. Tapi karena kita itu udah terbiasa di troll dengan berbagai macam jadi oke. Dan tamatnya pay off. Oke. Di aplikasi Gintama sendiri. Ini yang integritas ini yang mungkin saya sangat kagum sama Sorachi. Ya. Gimana dia bisa memaksa redaksi Jump loh ini, majalah komik terbesar loh di Jepang. Gimana dia bisa memaksa itu untuk nuruti kemauannya dia, padahal dia itu komikus kelas tengah, bukan komikus kelas atas. Iya. Position atau bargainingnya nggak sekuat itu ya. Terus ada satu hal yang pengen tak ucapin, ini unek-unek aneh sih. Jadi komik di Jump setelah Naruto itu kayaknya heroin dipaksa nikah. Naruto, iya. Karena setelah Naruto komik Jump kalau ada yang tamat itu dipaksa nikah. Di Gintama nggak ada. Nggak ada. Karena memang love interest banyak. Teman-teman banyak pairing ini. Saya sendiri sangat pairing Gintoki Tsukuyo ini. Ini harus saya sampaikan ke publik kalau saya sangat suka karakter ini. Iya. Oke. Ini tapi dia mungkin nggak mau karena ini kan ngejoknya saya sama teman-teman karena dia nggak mau Gintoki dibuat nikah sama akhirnya udahlah pergi kamu dari Jam, kamu nggak boleh tambah dari Jam. Ini ngejok ya. Iya. Tapi nyatanya memang setelah Naruto itu nikah semua. Iya sih. Karena works ya. Di Naruto itu works gitu loh. Gitu. Oke, menarik sih. Jadi tren pribadi dia. Menarik. Gintama makanya buat saya punya tempat yang sangat khusus di hati karena memang banyak banget cerita-ceritanya yang hit home banget. Dia bahkan bisa nyertain vending mesin, cuman vending mesin doang loh. Kok bisa vending mesin itu mati nanti. Deep banget lah, gila. Sebenarnya nggak mutu tapi nggak mutu bener. Tapi mampu menyampaikan dengan sangat baik kan gitu. Dan itu
dibantu dengan animenya dengan lagu-lagu yang bagus, animasi yang oke, walaupun ke belakang juga animasinya tambah biasa. Karena emang ini nggak budgetnya nggak tinggi, dia nggak se-hit One Piece. Itu tadi yang penting ada, yang penting ada gitu. Tapi dibuat dengan penuh cinta. Siap. Makasih teman-teman, itu tadi obrolan tentang Gintama. Ini sangat personal buat saya. Gitu. Makasih yang udah nonton. Sampai ketemu di obrolan selanjutnya. Makasih.